Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahara riba bazina fi qaryatin faqad ahalu bi anfusihim azabullah. Yang saya hormati Ustaz Habibullah dan pengurus Hizbut Tahrir di PT 2 Lubuk Linggau, panitia serta para ustaz, para habib dan hadirin wal hadirat beserta diskusi publik. Saya mohon izin untuk berdiri juga. Jadi topik diskusi kita cukup menarik. 70 tahun Indonesia merdeka, sudahkah rakyat sejahtera? Kalau saya tanya sudah sejahtera belum Pak Bu? Wah, marah nanti para pejabat kok kalau kata enggak sejahtera. Mereka kok sejahtera kok. Yang belum itu kan Bapak Ibu aja. Nah ini lihat deh, saya awali dengan ini. Jika ibu bapak melihat negara kaya tapi rakyatnya hidup susah dan sengsara, sementara pejabatnya ribut dan foya-foya, nah berarti bapak ibu tidak sedang bermimpi. Bapak ibu sedang berada di suatu negara yang disebut Indonesia. Nah kita lihat, betulkah kondisi ini seperti ini? Nah pertanyaannya kenapa pejabatnya bisa berfoya-foya sementara rakyatnya hidup di tengah kesempitan hidup yang luar biasa? Tadi sudah dipaparkan sebagian oleh Pak Habibullah. Nah, kenapa? Karena di sini problemnya. Walaupun secara fisik kita sudah merdeka 70 tahun, tapi faktanya negeri ini masih dalam cengkraman neoliberalisme dan neoimperialisme. Dua kata ini yang sekarang sedang hit, sedang ramai, walaupun dibantah oleh para pejabat tadi. Kalau kita lihat pada saat kampanye presiden, pasti dua kata itu muncul untuk menuduh lawan satu dengan lawan yang lain, dan masing-masing menolak kalau dituduh neoliberal dan neoimperialisme. Padahal semua kebijakan yang dilakukan nanti kita lihat oleh para pejabat, ya, oleh para penguasa ini adalah semua dalam rangka memuluskan keinginan para neo-imperialis ini. Nah, apa sih sebenarnya esensi dari neoliberalisme? Esensi dari neoliberalisme itu adalah liberalisasi, swastanisasi pengelolaan sumber daya alam. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Habibullah, salah satunya misalnya Freeport yang hasilnya tiap tahun ribuan ton, ratusan ton emas itu kemudian dinikmati oleh swasta. Kenapa dinikmati oleh swasta? Karena memang prinsip neoliberal itu adalah negara hanya jadi penonton. Paling banter negara mengut pajaknya, sementara hasilnya diserahkan ke swasta. Nah, sementara apa yang disebut dengan neoimperialisme? Kalau dulu penjajahan dilakukan secara fisik, ketika kita sekarang disebut dengan merdeka, itu merdeka dari penjajahan secara fisik, tapi para penjajah itu meninggalkan pemikiran dan undang-undangnya untuk dijadikan alat bagi mereka menjajah negara jajahannya dengan mudah. Dan mereka tidak capek. Kalau dulu menjajah mereka dengan senjata dan tentara, sekarang mereka jajahnya itu dengan 4 alat ini. Yang pertama demokrasi yang digunakan untuk alat penjajah itu. Yang kedua adalah pemikiran. Apa yang kemudian mereka gunakan untuk perang ini? Ide-ide terkait dengan hak asasi manusia, kebebasan ekonomi, pendidikan dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, alat yang digunakan untuk menjajah itu adalah 3M. Fun, hiburan. Coba lihat acara televisi
Tidak ada satupun yang mendidik. Banyaknya itu adalah merusak. Kemudian food, makanan, nanti akan saya tunjukkan betapa kita ini secara makanan terjajah, dan itu ketika fashion, pakaian, dan yang terakhir itu adalah finance, keuangan. Inilah alat penjajahan sekarang. Dengan tiga alat ini, alat penjajahan ini, kita kadang-kadang orang yang tidak sadar, rakyat yang tidak sadar, pemimpin yang kemudian tidak sadar, tidak merasa dijajah. Bahkan penjajah itu sekarang diterima dengan tangan terbuka, diberi karpet merah, ya, untuk mengerus kekayaan alam kita. Mereka nikmati sebesar-besarnya, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Oke. Nah, kenapa sih neoliberalisme itu melahirkan penjajahan? Neoimperialisme ini filosofi sederhananya, kalau kita lihat. Sejak dulu ketika Indonesia merdeka, mulai zaman Soeharto semakin jelas, ya kan? Diperkuat lagi pada saat krisis, Indonesia itu menerapkan kebijakan yang dibuat oleh Amerika dan IMF yang disebut dengan konsensus Washington. Kebijakan yang ditetapkan di Washington, Amerika Serikat. Apa intinya? Intinya itu 5 ini dalam bidang ekonomi, 4. Yang pertama, penghapusan subsidi. Yang kedua, perdagangan bebas. Yang ketiga, perusahaan negara diprivatisasi, diswakanisasikan. Dan yang ketiga, membuat regulasi kebijakan yang rintangi. Nah, ini salah satunya tadi Indosat dijual, padahal itu adalah potensinya luar biasa. Dan yang kedua intinya itu adalah menolak campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sehingga akhirnya apa? Kalau kita lihat, negara melakukan kebijakan ekonomi dalam bentuk ini hasil dari ekonomi liberal. Pertama, masuknya modal asing, kemudian masuknya korporasi asing, subsidi dicabut, BUMN diswakanisasikan, dan akhirnya impor tidak terkendali. Nanti akan kita tunjukkan nanti. Nah, ini tadi produk sudah disampaikan oleh Pak Habibullah juga, banyak produk-produk liberal undang-undang itu. Salah satu yang sangat kemudian nyata itu undang-undang migas dan undang-undang Islam. Nanti Rasulullah menyatakan al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kali wan nar wa samahu haramun. Umat Islam itu berserikat, punya bersama, salah satunya air. Dan kata Rasulullah, wasamanu haramun, menjual untuk mencari keuntungan itu diharamkan. Tapi karena liberal, sekarang bebas. Nah, akhirnya negeri kita sekarang semua darurat, ya kan? Darurat zina, darurat narkoba, darurat korupsi. Jadi negeri gawat darurat. Apalagi sekarang kita lagi dolar, gitu kan? Dolar katanya sudah sekarang kan 13.000 lebih. 14. Nah, kenapa dibiarkan? Supaya besok itu, supaya mudah dikenang, dolar akan nembus sampai angka katanya 17.845. Bertepatan dengan peringatan 70 tahun Indonesia merdeka. Jadi nanti besok dolar itu kemungkinan 17.845. Nah, kalau sudah seperti ini, udah rakyat akan semakin sengsara. Minta ya, minta lah. Padahal ini ironisnya ya, saya sebutkan nanti solusinya singkat. Padahal Indonesia itu negara yang paling luas daratannya, luas lautannya. Ini potensi minyak buminya, potensi gasnya, saya percepat saja. Ini potensi batu baranya, tembaganya, ya, emasnya. Tadi sudah nggak berhitung, nggak bingung juga menghitungnya, saking banyaknya. Minyak bumi. Potensi hati laut per tahun 7.200 triliun, tapi yang masuk bekas negara tidak seperti ini, karena semua dicuri oleh bendera Jepang. Perang Islam ketika dia melakukan futuhat, dia pidato, dia mengatakan jitukum liuharirukum min ibadatul ibad ila ibadati rabbil ibad. Aku datang diutus untuk membebaskan kalian menghamba, beribadah kepada manusia, ya, Rabbil ibad, ya, kepada ibadah Rabbil ibad. Jadi jitukum liuharirukum min ibadatul ibad, dari beribadah kepada hamba, pada manusia, menjadi beribadah kepada Allah pencipta manusia. Jadi negara dikatakan merdeka dalam pandangan Islam berarti ketika syariat Islam diterapkan secara kafah dalam seluruh kehidupan, dan itu hanya bisa terwujud ketika khilafah tegak.
Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.